wujud menjadi sesosok kakek-kakek. Ya. Dan ada beberapa kejadian ya, iblis itu atau jin berubah wujud menjadi manusia dan mengkhianati Islam. Ya, salah satunya kejadian ini. Tapi pernah pula jin iblis itu berubah wujud menjadi manusia, malah memberitahukan ilmu agama, di antaranya mengajarkan ayat kursi. Nah, itu sudah kita ceritakan apa yang mereka sepakati di situ. Kemudian malam harinya mereka telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian menaburkan apa? Pasir. Ya, menaburkan pasir ke kepala-kepala orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah beliau. But please don't try this at home ya. Mau pergi olahraga nggak dikasih istri, taburkan pasir ke kepala istri biar nggak lihat cabutnya. Itu karomah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau taburkan pasir ke kepala orang Quraisy sehingga mereka tidak bisa melihat beliau. Jadi beliau keluar melenggang saja. Nah, kemudian beliau berpapasan dengan seorang kakek-kakek. Ya, malam-malam berpapasan dengan kakek-kakek. Si kakek ini berjalan menuju rumah Rasulullah, Rasulullah berjalan menjauhi rumah beliau, menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, si kakek ini yang melewati rumah Rasulullah SAW, dia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah beliau, "Ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, apa yang kalian kerjakan di sini?" Mereka kata apa? "Kami mengepung rumahnya si Muhammad." Untuk apa? Ya, untuk mengeksekusi dia. Kata si kakek ini, dia sudah lewat barusan pas-pasan sama saya di jalan. Udah lewat dia. Apa kata mereka? Ini kakek-kakek malam-malam rabun paling salah fokus dia yang lihat nih kan. Jadi mereka nggak percaya dengan laporan si kakek ini. Ini termasuk pertolongan Allah. Apalagi mereka lihat dari lubang celah dinding Rasulullah itu, selimut beliau masih tertutup, selimut hijau beliau masih tertutup, ada orangnya. Padahal itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Faedah pertama pada malam hari ini, apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberdayakan Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani hijrah beliau, memberdayakan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberdayakan Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau hijrah dan memberdayakan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau di rumah beliau. Kisah ini menjadi bantahan telak untuk siapa? Betul, untuk orang-orang Syiah. Orang Syiah yang mengaku sangat mencintai Ali, Ahlul Bait, mengagungkan Ali, mencela Abu Bakar, Umar. Sementara Rasulullah SAW sendiri saja ketika akan melakukan suatu aktivitas yang paling penting di antara aktivitas hidup beliau, yaitu hijrah, beliau melibatkan dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Masalahnya, apakah Rasulullah, mohon maaf dalam tanda kutip ya, apakah Rasulullah SAW itu terlalu bodoh sehingga tidak tahu yang mana yang lebih mulia, yang mana hina, sebagaimana tahunya orang-orang Syiah? Nah, ya. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Jadi mereka melihat selimutnya masih ada, orang yang kemulan masih ada. Paling bukan Muhammad itu yang dilihat, si bapak ini. Mereka pun tertidur di malam tersebut. Dia tertidur, bangun-bangun matahari sudah naik. Ketika matahari sudah naik, mereka pun kaget gitu ya, menerobos pintu Rasulullah SAW dan mengayunkan pedang mereka. Ketika masing-masing mereka mengayunkan pedang, Ali bin Abi Thalib berteriak. Sadarlah mereka, loh ini bukan suara si Muhammad ini suaranya Ali bin Abi Thalib. Dan ketika mereka buka selimutnya, betul ini Ali bin Abi Thalib. Ya, nah
Lantas apa yang mereka lakukan ketika tidak mendapati Muhammad incaran mereka, malah mendapati Ali bin Abi Thalib? Mereka memukuli Ali bin Abi Thalib. Ya, dipukuli supaya ngaku. Nah, apa sih sebenarnya tugas Ali bin Abi Thalib selain menggantikan posisi beliau di situ? Tugas kedua Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy. Apa? Mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy. Ini aneh ya. Mereka mendustakan Rasulullah SAW dalam perkara akhirat, tapi mereka percaya kepada Rasulullah dalam perkara dunia. Aneh gak nih? Dalam urusan harta, mal, tidak ada penduduk Mekah yang paling mereka percayai untuk mereka titipkan barang berharga mereka kecuali Muhammad. Bukan kepada teman-teman mereka sendiri. Adik-adik yang di belakang, adik-adik. Nah, tidak ada ceritanya Umayyah bin Khalaf nitip barang ke Abu Jahal, Abu Lahab nitip barang ke Syaibah bin Rabi'ah. Gak ada. Ini kan lucu ini. Urusan dunia mereka percaya kepada Muhammad, tapi urusan akhirat mereka gak percaya. Makanya benarlah ketika Allah mensifati orang kafir itu apa dalam Al-Quran? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Ciri orang kafir itu adalah mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat mereka. Ini faedah kedua. Ya, jadi orang kafir Quraisy itu percaya kepada Muhammad dalam urusan dunia, tapi tidak percaya dalam urusan akhirat. Faedah ketiga. Kejadian ini menunjukkan bahwasanya meskipun mereka mendustakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mendustakan akhlak dan kejujuran beliau. Apa hikmah yang bisa kita petik? Bahwasanya kebanyakan manusia, bahkan hampir seluruh manusia, menilai seseorang itu bukan sekedar dari hafalannya, bukan dari sekedar tinggi ilmunya, tapi dari sisi apa? Akhlak. Akhlak. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, ini sekaligus apa namanya ya nasihat, teguran, sekaligus warning, peringatan. Di antara keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat awam terkait ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang baru saya mengaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang mereka keluhkan apa? Kenapa setelah ngaji orangnya tambah kaku? Nah, kenapa setelah belajar agama ke orangnya jadi nggak supel lagi? Sunnah itu nggak membuat kita jadi keras. Sejak kapan ilmu agama mengeraskan hati manusia? Tak ada itu. Supellah sebagaimana Anda dulu sebelum kenal sunnah. Bahkan semakin kenal sunnah seharusnya kita makin supel. Bukan tambah apa? Eksklusif, tambah garang, jadi tukang vonis, mengambil jatah hakim. Ya, nah akhlak kita perbaiki, terutama kepada siapa? Kepada orang tua. Dan ini masalah klasik. Baru kenal ngaji, kemudian curhat sama ustadznya, Ustadz, orang tua saya marah-marah. Kenapa? Karena saya katanya mengaji aliran keras. Saya tanya, kerasnya dari sisi mana? Ternyata kebanyakan itu kerasnya itu dari sisi akhlaknya yang tambah kaku. Islam, sunnah itu nggak begitu. Ya, dan ketika seorang anak ingin
Orang tuanya juga mengenal sunnah. Tidak bisa Anda katakan kepada orang tua Anda, Bapak, Ibu duduk dulu Pak. Ono boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Tak bisa. Tunjukkan akhlak yang agung, maka lama kelamaan mereka akan lentur, mereka akan melunak. Meskipun misalnya tidak total ikut ngaji, tapi mereka enggak mengganggu lah. Akhlak. Di mata orang tua, anak sepintar apapun statusnya tetap apa? Anak. Dan seharusnya semakin tinggi ilmu agama seseorang, pemuliaannya kepada muslim yang lain, terutama kepada orang tua, itu jauh lebih baik. Maka di antara nasihat salafun saleh apa? Ketika engkau mendapati orang yang usianya lebih tua darimu, maka berhusnuzonlah kepada dia. Apa husnuzonnya? Dia lebih dulu beriman daripada saya, lebih dulu berislam daripada saya. Ketika aku berjumpa dengan orang yang usianya lebih muda darimu, berhusnuzon juga pada dia. Kenapa? Jumlah dosa dia lebih sedikit daripada saya. Ya, akhlak. Dan ini juga terjadi ketika Rasulullah SAW itu naik di awal-awal dakwah gitu ya, awal dakwah terang-terangan. Rasulullah memanggil, ya Bani Abdil Uzza, Bani Abdil Bar, Bani Hashim, semua dipanggil. Rasulullah tanya, menurut kalian statusku ini seperti apa di mata kalian? Apa kata mereka? Kamu adalah laki-laki yang tidak pernah kami dapati berdusta sekalipun, dan seluruh ucapanmu adalah benar. Bagaimana menurut kalian kalau aku katakan ada musuh yang siap menyerang kalian dari balik bukit ini? Apakah kalian percaya? Apa kata orang Quraisy? We believe in you. Percaya kami. Tapi ketika kata Rasulullah apa? Bagaimana kalau aku katakan sembahlah Allah saja? Baru mereka kata apa? Dusta ini. Jadi mereka tetap mengakui kepribadian Rasulullah itu dari sisi akhlaknya. Dan tidak ada nabi yang dicela oleh kaumnya dari sisi akhlak. Tak ada. Sebagaimana tidak ada nabi yang dicela oleh kaumnya dari sisi nasab. Tidak ada. Silakan Anda baca Al-Quran, misalnya di surah Al-Anbiya, surah Hud, yang menceritakan kisah Nabi Nuh, Hud, Lot, Syuaib. Benang merahnya sama. Tidak ada musuh-musuh Allah yang menyerang Nabi dan Rasulnya dari sisi akhlak, dari sisi nasab. Tidak ada. Karena semua Nabi dan Rasul diutus dari nasab yang baik. Semua Nabi dan Rasul diutus bersama dengan akhlak yang baik. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk apa? Innama bu'itsu liutammimu makarimal akhlaq. Aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Akan tetapi ada catatan tambahan. Jangan pula terlalu fokus akhlak tapi ilmu nggak nambah. Ya. Baik. Kita lanjutkan kisahnya. Lalu bagaimana dengan keadaan Rasulullah SAW yang berangkat ke rumah Abu Bakar? Jadi ketika Rasulullah SAW itu sampai ke rumah Abu Bakar dan mengajak Abu Bakar berhijrah, Abu Bakar itu nangis. Nangis dia. Apa kata Aisyah, putri beliau? Demi Allah, selama ini yang aku tahu orang itu menangis karena sedih. Baru kali ini aku melihat ada orang yang menangis karena bahagia. Secara logika manusia, seharusnya Abu Bakar nggak nangis bahagia. Secara logika manusia loh ya. Mestinya Abu Bakar gak nangis bahagia, tapi nangis sedih. Pertama, sebabnya apa? Abu Bakar hijrah terakhir. Umar sudah hijrah, betul? Utsman sudah hijrah. Dia bagian-bagian akhir. Harusnya aduh kok gak dari kemarin hijrahnya. Yang kedua, Abu Bakar berhijrah bukan sendirian. Bersama siapa? Rasulullah SAW. Otomatis potensi Abu Bakar untuk dibunuh besar atau kecil? Besar. Tapi dia bahagia. Kenapa? Membersamai orang yang paling dia
cintai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai Abu Bakar. Bahkan ketika bertengkar dengan Umar, Umar dimarahin. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari, pernah Abu Bakar sama Umar, ya namanya teman, ya kan? Teman katanya semakin sering berantem semakin akrab. Katanya sih begitu. Iya. Jadi Abu Bakar sama Umar pernah ya berselisih paham lah begitu ya. Kemudian Abu Bakar meninggikan suaranya terhadap Umar. Umar gak terima. Karena Umar gak terima, Abu Bakar sedih. Ayolah Mar, maafin saya, tadi saya terlalu tinggi suara saya. Gak mau. Gak mau dia maafin. Abu Bakar kan sedih nih, temennya gak mau memaafkan dia. Dan Abu Bakar gak kemudian Mar, ente kan nomor 2 urutannya Mar. Enggak. Itu gak diungkit-ungkit itu. Hadis Rasulullah tentang urutan manusia yang paling cinta, yang jamin masuk surga itu kan urutan nomor pertama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar gak ungkit gitu. Mar, mbok ya sadar Mar, ente kan nomor 2. Gak diungkit sama Abu Bakar. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya siapa? Abu Bakar. Mar, tolonglah maafin saya. Gak mau, katanya Umar. Abu Bakar sedih. Maka Abu Bakar mengadu kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya, orang yang paling alim waktu itu. Jadi bukan mengadu kepada Facebook. Punya masalah ngadu sama Facebook. Ngadu sama Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar tuh berlari, menenteng sarungnya sampai ke betis. Rasulullah yang melihat Abu Bakar berlari seperti itu, apa kata Rasulullah? Lihatlah sahabat kalian ini, dia tergopoh-gopoh, mesti ada urusan penting ini. Duduklah Abu Bakar. Rasulullah, tolong saya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Tadi saya bertengkar dengan Umar. Lah terus saya meninggikan suara terhadap Umar. Lah terus saya minta maaf sama Umar. Lah terus Umar gak mau maafin saya. Kira-kira yang dimarahin Abu Bakar atau Umar ini? Kan Abu Bakar sudah cerita kan, berdebat sama Umar, saya yang bikin masalah duluan karena saya meninggikan suara saya. Lalu saya minta maaf sama Umar. Umar gak maafin. Yang dimarahin siapa kalau begini kasusnya? Umar. Apa kata Rasulullah? Rasul langsung merah wajahnya. Apa kata Rasulullah? Gak apa-apa Abu Bakar. Umar gak memarahin, Allah sudah maafin. Umar gak memaafkan, Allah sudah maafkan. Mau Umar maafin, mau Umar gak maafin, gak urus. Allah sudah memaafkanmu wahai Abu Bakar. Dan ketahuilah wahai para sahabat sekalian, barang siapa yang memusuhi Abu Bakar, dia memusuhiku. Dan Umar yang tahu bahwasanya Abu Bakar ini mesti mengadu kepada Rasulullah SAW, Umar bingung ini. Aduh, mesti saya diadukan ini, ya kan? Nah, maka Umar menuju rumahnya Abu Bakar. Abu Bakarnya nggak ada. Tanya sama orang rumah, mana Abu Bakar? Ke masjid. Waduh, mesti ketemu sama Nabi. Maka Umar pun berjalan. Dari kejauhan Rasulullah sudah melihat Umar. Malah tambah merah wajahnya. Rasulullah SAW melihat wajah Rasulullah tambah merah. Abu Bakar yang duduk di dekat Nabi malah bersimpuh. Udah Rasulullah, maafin Umarnya. Malah Abu Bakar nyuruh apa? Rasulullah untuk memaafkan Umar. Tadi Abu Bakar ngadu kepada Rasulullah perihal siapa? Umar. Sekarang Abu Bakar minta Rasulullah maafkan saja Umar. Ya, dan banyak sekali ya diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau ditimbang keimanan Abu Bakar di satu timbangan, kemudian di timbangan yang lain diletakkan amal dan keimanan seluruh manusia kecuali Nabi dan Rasul, maka iman dan amal Abu Bakar masih lebih berat. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq melibatkan seluruh anggota keluarganya untuk membela Nabi. Siapa saja yang terlibat? Pertama, dirinya sendiri. Yang kedua, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Apa yang dilakukan kedua putri beliau ini? Aisyah dan Asma menyiapkan bekal
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Asma punya ikat pinggang. Jangan bayangin ikat pinggang kayak ikat pinggang cowok ya, ikat pinggang kain. Nah, dibelah dua, dibagi dua. Sebahagian dia pakai untuk ikat pinggang, sebahagian dia pakai untuk mengikat bekal-bekal makanan. Lalu anaknya Abdullah bin Abu Bakar, apa tugasnya? Pertama, kalau pagi hari curi-curi dengar omongan-omongan, berita-berita yang dibahas oleh orang-orang Quraisy. Begitu sore hari, pergilah ke Gua Sur melaporkan apa yang kau dengar. Sekaligus mengantarkan makanan. Kemudian budaknya Amr bin Fuhairah. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menggembalakan kambing di siang hari. Kemudian ketika sore hari kambingnya digembalakan ke arah Gua Sur. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar yang mengantarkan makanan. Lihat strategi Rasulullah gitu kan? Nah, jadi untuk menghilangkan jejak dibalas dengan jejak. Apalagi kambing. Kambing itu larinya teratur atau enggak teratur? Ya? Enggak teratur. Makanya calon nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi rasul itu Allah latih mereka dengan apa? Ngangon kambing. Mengembalakan kambing. Kenapa? Mengembalakan kambing butuh kesabaran, butuh jiwa leadership. Ya. Apalagi yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk memberangkatkan Nabi? Abu Bakar menyiapkan 2 onta. Yang mana Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk memilih. Wahai Rasulullah, pilih di antara 2 onta ini mana yang kau sukai, gratis. Tapi Rasulullah mau nggak? Nggak mau. Kata Rasulullah SAW, ada harga. Setiap benda ada harganya. Dibayar sama Rasulullah SAW. Yarhamukallah. Apalagi yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Urqud. Yang mana Abdullah bin Urqud ini seorang musyrik. Faedah berikutnya, berarti faedah keberapa nih? 5 ya. Boleh bekerja sama dengan sebahagian orang kafir demi melindungi diri dari orang kafir yang lain. Saya ulangi, boleh bekerja sama dengan sebahagian orang kafir demi melindungi dan menyelamatkan diri dari gangguan orang kafir yang lain yang lebih jahat. Dari sini kita sebenarnya tidak usah nyinyir ketika contoh negara Islam Arab Saudi Arabia bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kenapa? Ya, 2 superpower kan masih didominasi oleh 2 negara, Amerika dan Rusia. Rusia dengan komunisnya, Amerika dengan liberalnya. Di antara 2 ini, yang mana yang madaratnya lebih besar? Komunis.
Maka wajar kemudian Arab Saudi memilih bekerja sama dengan Amerika Serikat. Jadi nggak mengapa ya meminta bantuan, perlindungan, bekerja sama dengan sebahagian orang kafir supaya selamat dari gangguan orang kafir yang lebih bahaya. Apalagi yang menjadi catatan jasa-jasanya Abu Bakar dalam proses hijrah menuju Gua Sur ini, Abu Bakar menggondol nyaris semua hartanya dibawa. Hampir semua hartanya. Makanya ketika pagi hari, ya, ayahnya Abu Bakar yang sudah rabun, buta, datang ke rumahnya Abu Bakar. Yang mana di rumah Abu Bakar itu ada Aisyah, ada Asma. Aisyah yang membukakan pintu, Asma yang menuntun jalannya. Sang kakek, ya biasa ya, namanya Simbah. Namanya Simbah, kalau sudah punya cucu, lebih sayang sama cucu apa sama anaknya sendiri? Sama cucu. Iya, sama anaknya dah bosan dia. Sama cucu. Nah, jadi si kakek ini begitu tahu Abu Bakar anaknya pergi dari Mekah, dia kasihan sama siapa? Cucu-cucunya Asma dan Aisyah. Maka sang kakek bertanya kepada mereka berdua, bapak kalian itu enak aja pergi dari sini. Kakek mereka musyrik. Bapak kalian enak aja pergi dari rumah. Dia bawa semua harta, sementara cucu-cucuku ditinggalkan di sini. Apa kata Asma? Wahai kakek, tenang saja. Ayah kami meninggalkan yang banyak untuk kami. Mana kata sang ayah, dia kan buta nih, ya kan? Nah, oleh Asma, lihat bagaimana nih luar biasa Asma. Jadi orang Arab dulu menyimpan barang-barang mereka itu bukan di lemari, tapi dinding rumah mereka itu dibikin bolongan. Cekungan menjorok ke dalam gitu ya, cekungan menjorok ke dalam. Nah, situ ditaruh barang-barang. Oleh Asma, lubang tadi yang hartanya sudah dibawa semua oleh Abu Bakar dijejali dengan batu-batu. Batu-batu dipadatkan gitu, dipadat penuh, sesak. Nah, dituntun kakeknya, "Kek sini loh, kek. Ini loh peninggalan bapak kami banyak kok." Asma jujur atau dusta? Ayo. Jujur, bukan dusta, karena yang dia katakan peninggalan bapak kami banyak. Kan gak disebutkan peninggalannya apa. Kalau Asma menyebutkan, oh tenang aja kayak di kulkas makanan banyak, ATM depositnya udah tebel. Enggak, hanya mengatakan apa? Peninggalan bapak kami banyak. Kan gak disebutkan apa, ternyata peninggalan kan batu-batu. Nah, ini loh kayak pegang. Si kakek yang sudah buta itu kan pegang-pegang. Oh tumpuannya banyak kali harta kalian ya. Ya tenang saja kayak. Ya, jadi kakeknya ya sedikit dikibul ya. Nah, ini luar biasanya Asma binti Abu Bakar. Makanya pantaslah dia wanita yang mendapatkan Zubair bin Awam. Sekufu ini. Zubair bin Awam pantaslah mendapatkan Asma. Asma pantaslah mendapatkan Zubair bin Awam. Asma dididik oleh Abu Bakar menjadi wanita yang tegar. Zubair bin Awam dididik oleh Safiyah binti Abdul Muttalib menjadi laki-laki yang jantan. Bertemulah mereka, lahirlah Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Ya. Tapi nggak usah saya sebutkan ya kisahnya. Nanti melenceng dari kajian sirah nabawiyah kita. Lalu kemudian mereka pun melakukan perjalanan di malam hari menuju Gua Sur. Ini aneh ya. Kenapa Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak langsung menuju Madinah? Kalau Mekah menuju Madinah itu ke arah mana? Mekah ke Madinah arah mana? Dulu geografi nggak bahas itu. Kalau orang Madinah sholatnya ke arah utara, barat, timur, selatan?
selatan. Jadi jangan kampungan banget ya. Nanti ke Madinah soalnya ke arah barat. Nanti datang askar nanti, syirik, kamu mau ada mana itu salahnya? Ke arah barat Pak polisi, kan kiblat di arah barat. Bukan, dari kalau di Madinah kiblatnya kemana? Ke selatan, karena sebelah selatan sana Mekah. Berarti seharusnya Rasulullah kan di Mekah, mau hijrah ke Madinah, ke arah mana harusnya? Ke utara. Jadi urutannya begini ya, Mekah, Madinah, Syam. Faham? Nah, Mekah, Madinah, Syam. Madinah di tengah-tengah. Utara Madinah adalah Mekah, selatan yang Madinah adalah Syam. Timur barat Madinah apa? Hah? Gunung Batu. Bebatuan cadas. Makanya perang Khandaq, orang-orang kafir Quraisy nyerang dari mana? Dari arah utara. Dari arah selatan, nggak mungkin dari timur sama barat, ngapain naik gunung? Nah, makanya juga Khandaq, parit itu, ini yang sering dikisahkan dengan cara yang salah oleh sebagian guru agama di sekolah-sekolah. Bagaimana cerita mereka? Rasulullah dan para sahabatnya menggali parit, mengelilingi kota Madinah. Subhanallah, gunung ditembus. Yang benar itu para sahabat dan Rasulullah SAW menggali parit di sebelah mana Madinah? Selatan toh. Kenapa? Timur barat sudah ada perlindungan alami, benteng alami, yaitu Gunung Batu. Sementara di sebelah utaranya kebun korma. Ya. Tapi ya nantilah ada masanya kita belajar kisah perang Khandaq. Nah, ini kan lucu ini. Rasulullah SAW nggak langsung menuju Madinah ke arah utara, tapi menuju ke Gua Sur ke arah barat daya. Barat daya berarti melenceng ke sana ya, ke arah jembatan Monjali. Iya kan, barat daya kan di sana. Kan timur tenggara, selatan, barat daya, barat. Kan? Berarti barat daya sana melenceng. Madinahnya di mana?